Haleluya Yesus. Mari naikkan ucapan syukurmu dalam hadirat Tuhan. Kami berterima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Untuk kesehatan yang Engkau berikan bagi kami. Untuk kekuatan yang Engkau berikan bagi kami. Sehingga kami ada hari ini. Di tempat ini ya Tuhan. Ini semua karena anugerah pertolongan Tuhan. Hari ini sebelum kami memberi yang terbaik dalam pujian penyembahan kami, kami percaya Engkau yang sudah melayakkan hidup kami, sehingga benar-benar hari ini ada pujian bagi Tuhan. Hari ini hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Hari ini hidup kami persembahkan di hadapan Tuhan roh jiwa tubuh kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Itu sebabnya Tuhan, sebelum kami mulaikan ibadah ini, berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Mari Engkau tibakan di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Bahkan kami semua yang sudah hadir hari ini, satu motivasi kami akan menyenangkan hati Tuhan, akan meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Dan kami percaya dalam pujian kami Engkau hadir, karena kehadiran Tuhanlah yang memberkati hidup kami. Kami rindu diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebabnya urapi ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesainya ibadah ini. Kami percaya kami ada dalam hadirat Tuhan. Satukan hati kami Tuhan. Worship leader, singer, pemain musik, setiap jemaat yang ada, seluruh hamba-hamba-Mu, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, bahkan perjamuan asa yang kudus yang akan kami hadapi hari ini, kami percaya diberkati oleh Tuhan. Ibadah ini diberkati, kami dipulihkan oleh Tuhan. Tapi semuanya sebelum itu Tuhan, kami akan memberi yang terbaik dalam pujian penyembahan kami. Kami mau menyanyi buat Tuhan, kami mau bertepuk tangan untuk Tuhan, kami mau melayani untuk Tuhan. Apapun kami persembahkan hari ini dalam hadirat Tuhan. Dan hanya Tuhan yang disenangkan, hanya Tuhan yang layak terima setiap pujian kami. Bapak terima kasih, kami mulaikan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami percaya, kami takbiskan ibadah ini dan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan akan memberkati kami. Di dalam nama Yesus yang siap memberi yang terbaik, sama-sama katakan amin. Tuhan silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Alkitab katakan seperti rusa yang haus akan firman Tuhan, seperti rusa yang haus akan sungai yang mengalir. Jiwa kita pun sama di hadapan Tuhan. Kita merindukan Tuhan melawat setiap hidup kita. Yang ingin dilawat oleh Tuhan, kau bisa lambaikan tanganmu. Engkau berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengenal setiap hati kami. Engkau yang tahu setiap persoalan kami. Tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Oh Yesus, Engkau Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari dari awal katakan di hadapan Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu.
Kau katakan kepada Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku. Kami mau lebih dekat kepadamu Tuhan, lebih dekat padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini hati kami di hadapan-Mu Tuhan, ini hidup kami di hadapan Tuhan. Oh, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Demikian setiap hati kami Tuhan, hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari kau angkat tanganmu di hadapan Tuhan, hanya Engkau Tuhan, Kau yang mengenal setiap pribadi kami. Oh, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
hatimu di hadapan Tuhan. Angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Persembahkan yang terbaik pagi hari ini di hadapan Tuhan. Senangkan Tuhan dengan pujian. Senangkan Tuhan dengan bersorak bagi Tuhan. Senangkan Tuhan dengan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus yang layak disembah. Haleluya. Tuhan yang mengerti setiap hati kita. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tidak ada yang tersembunyi dalam hadirat Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku, bahwa kami lebih dekat denganmu ya Tuhan. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan lagi kepada Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siap memberi yang terbaik hari ini dalam nama Yesus yang siap memberi yang terbaik. Sama-sama katakan amin. Kita tetap berdiri, bisa tengok kiri kananmu. Kasih senyum yang terbaik, katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu percaya ada mujizat hari ini. Amin. Bapak Ibu percaya kuasa Tuhan adalah kuasa yang luar biasa. Amin. Yang percaya Bapak Ibu lambaikan tangan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah yang dahsyat. Haleluya. Sebab ada kuasa di dalam Tuhan. Sebab nama Tuhan nama yang berkuasa. Haleluya. Sama-sama dengan iman katakan nama Tuhan. Tuhanku menara yang teguh, bangun benteng perlindunganku. Dia Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa, kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kita percaya Tuhan kita berkuasa. Dengan iman namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Ya Allah yang perkasa. Yes. Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semuanya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa
selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita sama-sama kata nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Dia nama yang membebaskan, membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Lagi nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Dia Tuhan yang membebaskan, membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam, sekali lagi, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk selamanya. Engkau yang di dalam segala hal. Ada kuasa nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita bertemu bagi Tuhan, haleluya. Sebab Tuhan kekuatan kita, amin. Dia yang membebaskan hidup kita, haleluya. Bertepuk tangan untuk hadapan Tuhan sama-sama yuk. Sebab Dia Tuhan kekuatan kita. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, berikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab Kau besertaku Tuhan. Sertaku Yesus, Yesus jaminan hidup. Lagi Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, Kau buktikan kasih, Dia benteng hidupku, hidupku. Amin. Takkan ku takut, sebab Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Kita tidak akan pernah takut, sebab kita bersama Tuhan. Haleluya. Mari dengan iman sama-sama. Berjalan bersamamu. Katakan takkan gentar hatiku, takkan aku gentar. Tanganmu menopang, tanganmu menopangku. Dijalani kehidupan ini, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Semuanya Kau kekuatanku,
Katakan takkan gentar hatiku. Takkan ku gentar. Tanganmu menopangku. Kita jalani hidup ini bersama Tuhan. Jalani kehidupan. Kau mengangkat kami Tuhan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku menopang hidupku. Lanjut keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab Tuhan kau bersamaku. Yesus jaminan hidupku. Mari semuanya. Kau kekuatanku menopang hidupku. Dia Yesus yang luar biasa. Haleluya. Kau buktikan kasih Dia benteng hidupku. Ya. Ku akan ku takut, sebab takkan kau bersama. Yesus. Haleluya. Yesus jaminan hidup. Lagi lebih dahsyat. Kau kuatanku, penopang hidupku. Pagi keselamatan. Kau buktikan kasih. Dia benteng hidupku. Benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab kau bersamaku. Jaminan hidupku. Yesus jaminan. Yesus jaminan hidupku. Lagi. Yesus, Yesus, Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Yesus jaminan hidup kita, amin. Sekali lagi, Yesus jaminan hidup kita, amin. Dengan iman, Yesus jaminan hidup kita, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah yang dahsyat, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Apapun kita tidak akan pernah takut. Sebab Yesus ada beserta dengan kita. Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita tahu ada begitu banyak proses kehidupan yang kita alami. Tetapi kita tahu Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan segenap hidup kita. Dia Tuhan yang tidak terbatas dengan kuasanya. Mungkin Bapak Ibu hari ini ada mengalami masalah yang berat. Tapi tidak kebetulan kalau kita ibadah pagi hari ini. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Kita mengagumi Tuhan. Caranya Tuhan adalah cara yang terbaik. Mari imani pujian ini yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Bahkan sampai di titik terendah kami Tuhan. Di titik Engkau hadir mengangkat kami. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Amin, amin, amin. Tak terduga cara-Mu.
Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari jangan pujian ini bersama-sama dengan iman kita di hadapan Tuhan. Katakan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku, bahkan di titik terendah kami Tuhan. Kadang kami tidak berdaya, tapi Engkau ada untuk kami, mengangkat kami. Akan hidupku kami kagumi, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Mari dengan iman katakan di hadapan Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu Tuhan, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup, tak terbatas. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas dalam hidup kita. Kau yang ku andalkan Tuhan, ku andalkan langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terduga jalan-Mu. Kau yang kami percaya, ku percaya di segala musim hidup. Oh Tuhan, Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tak terbatas. Mari percaya kepada Tuhan. Kuasa-Nya tak terbatas. Haleluya. Yesus, Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Yesus, kasih-Mu, kuasa-Mu.
sayang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Mari jemaat saja katakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, Haleluya. sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan hanya Engkau ya Tuhan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami, bahwa Engkaulah satu-satunya jalan bagi kehidupan kami Tuhan. Untuk menerima kehidupan yang kekal, keselamatan itu hanya datangnya daripada Engkau saja Tuhan. Oleh karena itu kami membawa seluruh hidup kami di dalam tuntunan firman-Mu ya Tuhan. Tuntunan Engkau membawa kami ke tempat yang indah ya Tuhan. Saat pagi hari ini ya Tuhan, kami memuji, membesarkan, menyembah Engkau Tuhan. Berkatilah saat ini Tuhan melalui berkat firman-Mu yang menuntun kehidupan kami, yang mengubahkan hidup kami. Kami percaya ada kuasa di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang membawa harum di hadapan Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan seluruh tanah hati kami, pikiran kami untuk ditaburi berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada saat hari ini di mana kita boleh kembali bersekutu bersama-sama di pagi hari ini, yang pagi hari ini semakin hari semakin dingin saudara ya. Tapi kita percaya kuasa Roh Kudus, firman Allah akan terus menghangatkan kehidupan kita semua. Bahkan puji-pujian yang sudah kita naikkan akan memberikan semangat dalam kehidupan kita semua anak-anak Tuhan. Tidak menjadi anak-anak Tuhan yang dingin, tapi ada api yang menyala-nyala, yang menghangatkan kehidupan kita semua, khususnya kehidupan rohani kita dalam pengiringan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini firman Tuhan berjudul Walking with God, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa hidup kita semua adalah sebuah perjalanan. Tetapi manusia seringkali tidak tahu dia harus berjalan kemana. Karena dunia ini dunia yang kelam, dunia yang gelap. Oleh karena itu kita butuh tuntunan.
Yang di Mazmur katakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi pagi hari ini walking with God, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Menjadi pertanyaan, selama ini kita berjalan bersama-sama dengan siapa? Ya kan? Ya mungkin kalau sudah berkeluarga, berjalan bersama istri, dengan suami, dengan anak-anak. Nah, dalam perjalanan rohani kita ini bersama dengan siapa? Yaitu kita harus selalu berjalan bersama-sama dengan pemilik kehidupan kita semua, penuntun kita semua, pencipta kehidupan kita semua, yang memberkati kita semua, bahkan terlebih lagi yang sudah menebus kehidupan kita semua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita membuka di dalam suatu kisah dalam Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai 24. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bacakan firman Tuhan ini, Kejadian pasal yang kelima ayat 21 sampai 24. Bersama-sama dengan saya. 2, 3. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, lanjut, jadi Henok mencapai umur 365 tahun, 24, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Katakan amin saudara. Silakan duduk. Jadi di ayat ini saya yakin kita semua sudah sering mendengarkan, bahkan dari sekolah minggu, dari dulu kita ingat akan kisah ini tentang Henok, saudara-saudaraku. Di mana Henok ini adalah pribadi yang spesial, yang firman Tuhan katakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. 2 kali dikatakan bahwa Henok ini hidup bergaul dengan Allah. Setelah dia punya anak namanya Metusalah, Henok hidup bergaul dengan Allah. Kalau dalam bahasa Inggris itu memang after. Jadi sebelum dia punya anak Metusalah, diperkirakan hidupnya itu ya biasa-biasa saja, bukan orang yang jahat, ya kan? Tapi biasa-biasa saja. Kisah Henok ini nggak panjang, saudara, hanya di beberapa ayat ini. Tetapi ada kalimat yang penting yang perlu kita pahami di sini, dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Namun sebelumnya, supaya kita nggak bingung, ada 2 sosok nama Henok. Ternyata ada 2, saudara. Jadi jangan bingung, saudara ya. Yang pertama ini adalah Henok anak Kain. Kalau kita buka di dalam Kejadian 4 ayat 16 sampai 18, ada juga namanya Henok, anaknya Kain. Dan jangan disamakan sifatnya. Sifatnya sangat berbeda sekali. Dia keturunannya Kain. Kita tahu bagaimana Kain hidup, saudara ya. Hidupnya itu menjauh dari Tuhan. Lalu keturunannya pun gak jauh berbeda, ya kan? Bahkan Kain dia adalah orang pertama yang mendirikan sebuah kota, mendedikasikan dirinya untuk membangun sebuah kota. Dia tidak melibatkan Tuhan, dia melibatkan kekuatannya dia sendiri. Lalu kota itu diberi nama Henok. Saudara kalau tahu arti nama Henok, Henok itu artinya dedikasi. Mungkin di sini ada namanya Henok, saudara ya. Namanya bagus, kasih nama anak Henok itu bagus. Dedikasi, ya kan? Kembali lagi dalam ayat yang ke-22, di mana ini Henok keturunannya Set. Jadi berbeda. Jadi Kain dan Set ya, berbeda garis keturunannya. Di Henok yang merupakan keturunan Set ini, dia hidup bergaul dengan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya dengan after he begot Metusalah, Henok walk with God. Ada perbedaan, saudara ya. Katanya kalau dalam bahasa Inggris itu memakai kata walk.
Yang bahasa Indonesia artinya berjalan. Bahasa Indonesia hidup memakai kata bergaul, ya kan? Henok ini adalah pribadi yang merupakan juga menjadi teladan iman. Apa sih iman dari Henok ini yang begitu spesial? Iman Henok itu ya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Iman Henok ini adalah dia bergaul dengan Tuhan. Kata-kata bergaul ini sebuah kata yang sangat menggambarkan hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat intim. Kalau kita bergaul dengan seseorang, ya kan, menjadi sahabat dekat. Artinya ya kemana-mana jalan bareng, ya. Saudara mungkin punya sahabat, ya kan, yang cukup dekat. Ingat sahabatmu, wis kemana-mana jalan sama-sama, pergi sama-sama, ngobrolin sesuatu sama-sama. Jadi bergaul itu seperti itu, berjalan bersama-sama, memiliki cara pikir yang mirip, ya kan. Kalau bahasa anak sekarang tuh sefrekuensi katanya, ya kan. Satu sinyalnya, ya kan. Frekuensinya sama. Dan Henok ini dengan Allah dia punya frekuensi yang sama. Dia bergaul dengan Allah. Dia berjalan bersama-sama dengan Allah. Di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang kelima, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang kelima dikatakan, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Jadi dia nggak mengalami kematian jasmani karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan di hadapan Allah. Kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, maka hidup kita harus tidak jauh dari apa yang Henok kerjakan. Yaitu dia bergaul dengan Allah, dia intim dengan Allah, dia berjalan dengan Allah, ya kan? Kemana Allah pergi, dia ikuti. Apapun perintah Allah, dia kerjakan. Bahkan dia akhirnya menjadi seorang yang sangat spesial. Gak banyak di Alkitab dituliskan orang yang tidak mengalami kematian secara fisik, saudara, yang diangkat oleh Allah. Salah satunya juga Nabi Elia, ya kan, diangkat. Bahkan dia ada jemputan taksi dari surga, ya, kereta kuda, saudara, ya, dari surga. Seperti halnya Henok ini, dia tidak alami, dikatakan kan, dan ia tidak, supaya ia tidak mengalami kematian. Tentunya ketika dia diangkat oleh Allah, ya tubuhnya diubahkan, ya kan. Jadi dia tidak alami. Tapi 300 tahun dia hidup bergaul dengan Tuhan, nggak main-main, saudara, bukan waktu yang pendek. Meskipun dia sebelum dia memperanakan Metusalah, ya Alkitab katakan ya biasa-biasa saja lah, tidak ada kisah yang lebih terperinci. Tapi setelah dia punya anak Metusalah, dia bergaul, hidup begitu dekat, hidup begitu intim dengan Tuhan, saudara, sehingga dia spesial, saudara. Di hadapan Tuhan dia spesial, artinya dia berkenan di hadapan Allah. Dari hidup Henok ini menjadi cerminan bagi kehidupan saya dan saudara, kita semua anak-anak Tuhan. Apakah kita sampai saat ini status kita ini bergaul dengan Allah? Apakah status kita ini adalah orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Saya ingat mungkin 5, 6 atau 7 tahun lalu tema gereja kita itu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Walk with God, ya, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Maka kalau kata firman Allah dikatakan, kalau kita ingin hidup kita ini di hadapan Tuhan itu berkenan, berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan. Apa hari-hari kita ini yang kita habiskan, yang kita jalani ini, apakah kita berjalan bersama dengan Tuhan? Apakah kita bergaul dengan Tuhan? Bergaul ini artinya intim, saudara, ya. Artinya kita juga dengan firman Tuhan itu kita bergaul dengan firman Allah. Setiap hari renungkan firman Tuhan, setiap hari mengerjakan firman Tuhan. Dan Henok ini sangat spesial. Mungkin bagi Tuhan ini sangat spesial. Dia angkat
Tuhan ambil Henok ya. Kamu gak usah alami kematian. Langsung hidup bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Siapa yang gak ingin hidup seperti itu saudara ya? Dilepaskan dari semua penderitaannya saudara ya. Tapi mungkin kalau kita ditanya apakah saudara siap diangkat oleh Tuhan, dipanggil Tuhan saudara ya, mungkin tidak banyak yang siap ya saudara ya. Beda kasusnya dengan Henok ini. Tapi prinsip rohani yang harus kita kerjakan adalah sama. Hidup bergaul dengan Tuhan. Kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, hidup berjalan bersama dengan Tuhan, maka secara tidak langsung kita pun tidak akan bergaul lagi dengan dunia. Kita tidak akan bergaul lagi dengan cara-cara dunia. Kita tidak berjalan lagi dengan cara dunia. Karena kita berjalan dengan caranya Tuhan. Kita berjalan kepada tujuannya Tuhan. Sudah bukan tujuan-tujuan duniawi lagi yang menjadi prioritas saudara. Tapi tujuan Allah menjadi prioritas dalam kehidupan kita semua. Lalu apa maksudnya berjalan dengan Tuhan? Yang pertama di sini adalah mulai hidup suci dan saleh saudara. Kita harus hidup kudus. Harus saudara ya. Mungkin ada kata-kata, sok suci loh ya. Bukan itu maksudnya. Hidup suci itu adalah sebuah proses. Karena kita tahu kita ini sudah disucikan oleh Tuhan. Bisa katakan amin? Saudara sudah ditebus Yesus Kristus, saudara sudah disucikan. Karena tujuan hidup kita harus hidup suci. Jadi jangan alergi dengan kata-kata suci saudara ya. Kita hidup di dunia kelam ini, kita harus hidup di kekudusan ini, menjadi terang bagi dunia ini. Karena itu tujuan Allah, menguduskan kita, menebus kehidupan kita semua. Mulailah kita hidup suci dan saleh saudara ya, di hadapan Tuhan. 2 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai 11 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, kata firman Tuhan. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saya dan saudara harus membangun kehidupan di dalam kekudusan. Ayat yang ke-14 dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha saudara ya. Firman Tuhan katakan berusaha, bukan serta-merta kita langsung berubah begitu saja, tapi berusaha. Berusaha itu berarti ada usaha yang terus dikerjakan, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Usaha, hidup kudus, hidup suci, itu usaha, bukan pekerjaan membalikkan telapak tangan. Yesus sudah mengerjakan sebuah usahanya supaya kita ini gak binasa, supaya kita ini dikuduskan, disucikan. Maka tugas kita adalah berusaha menjaga kekudusan dan kesucian yang sudah Allah berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan saudara. Mengerjakan keselamatan itu, supaya kita ini menjadi orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Supaya kita ini menjadi orang-orang yang benar-benar bergaul. Dalam bahasa aslinya bergaul itu pakai kata bahasa Ibrani halak. Halak itu artinya berjalan. Jadi siap berjalan bersama-sama Tuhan. Apakah itu perjalanannya yang naik, menanjak, perjalanannya yang berat, atau perjalanannya lurus, atau itu perjalanannya sedang berkelok-kelok, atau perjalanannya begitu curam ke bawah, ikut Tuhan saudara. Itu bergaul, berjalan bersama-sama dengan Tuhan.
proses setiap hari yang harus kita kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara, yaitu mulai hidup kudus, hidup suci, menjaga, mengerjakan keselamatan yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita semua. Lalu yang kedua, berjalan dengan Tuhan itu seperti apa? Berjalan dengan Tuhan adalah menata hidup kita semua supaya sesuai dengan hati Tuhan. Hidup itu perlu ditata, saudara. Pikiran itu perlu ditata, hati itu perlu ditata. Bahkan untuk menghadapi sebuah tantangan, ujian, segala sesuatunya kalau ditata lebih dulu, kita siap menghadapinya. Berbicara tentang kehendak Tuhan pun, kita harus menata hidup kita sesuai dengan hati Tuhan. Bahkan di Yeskiel, dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26, Yeskiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26, demikian bunyi firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Katakan amin, saudara. Bahkan Allah sendiri, Dia mengasihi kita, Dia begitu sayang sama kita semua. Seringkali kita punya hati yang keras, seringkali kita gak dengar-dengaran. Tapi kalau kita datang kepadanya, kita datang mau diubahkan, firman Tuhan katakan di sini, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, saudara. Saudara tahu hati yang keras apa hukuman orang yang hati yang keras? Saudara bisa lihat kisahnya ketika Firaun, saudara ya, tidak melepaskan bangsa Israel. Ada berapa tulah itu, saudara ya. Makanya hati itu jangan keras di hadapan Tuhan, saudara. Bawa hatimu, lembutkan hatimu, saudara. Seringkali mungkin Tuhan bisa pakai ketika hati kita keras, Tuhan sayang sama kita tapi kita masih mengeraskan hati kita. Lalu datang satu problema, satu masalah yang begitu besar, sampai masalah ini membuat hati kita, melembutkan hati kita, saudara. Itu cara Tuhan banyak, saudara, karena Dia mengasihi saya dan saudara. Oleh karena itu berikan hati kita seutuhnya kepada Tuhan. Tuhan ubahkan, firman Tuhan katakan, akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ketaatan pun itu Tuhan berikan kemampuan. Ketaatan tidak bisa kita kerjakan dengan kekuatan kita sendiri. Minta Roh Kudus, minta Tuhan, Tuhan mampukan saya. Berdoa setiap hari, saudara. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang kedua, Mazmur 119 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan, berbahagialah, kalau bahasa Inggris kata berbahagia, diberkatilah. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hatinya. Dengan segenap hati. Makanya kalau mengerjakan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, jangan setengah-setengah, segenap hati, kata firman Tuhan. Ini menjadi bagian supaya kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh artinya mendengarkan suara Tuhan. Bahkan pemazmur katakan di ayat yang ke-40, sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu, saudara. Jadi orang yang hidupnya sesuai dengan hati Tuhan, dia punya kerinduan yang luar biasa akan perintah Tuhan, akan kehendak Tuhan. Gak hanya rindu akan berkat-berkat Tuhan, saudara. Justru orang yang rindu akan kehendak Tuhan, itu berkat Tuhan tanpa dia berdoa, berkat Tuhan menyusul, mengiringi hidupnya. Pemazmur katakan, sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu, hidupkanlah aku dengan keadilanmu, Tuhan. Hidupkanlah aku dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Hidupkanlah aku dengan firman-Mu ya Tuhan. Dengan kebijaksanaan-Mu, dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Ini adalah orang-orang yang menata hidupnya sesuai dengan hati Tuhan. Saudara, bagaimana kita tahu isi hati Tuhan, saudara ya? Kalau kita sendiri tidak hidup bergaul dengan Tuhan, bagaimana kita mau tahu apa yang menjadi kesenangan Tuhan?
kalau kita tidak hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menata hidup kita sesuai dengan hati Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan kita diberikan hati yang baru, hati yang datangnya dari Tuhan, supaya kita tahu apa isi hati Tuhan. Bahkan kita diberikan roh yang baru yang datangnya dari Tuhan, supaya kita punya semangat, punya kekuatan, punya spirit. Bahkan Roh Kudus hidup dalam kehidupan saya dan saudara, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Yang ketiga saudara, berjalan dengan Tuhan artinya kita sepakat dengan hatinya Tuhan, sepakat dengan caranya Tuhan, sepakat dengan pikirannya Tuhan saudara. Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, kata firman Tuhan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji atau bersepakat saudara. Kalau kita nggak mau sepakat dengan caranya Tuhan, kita nggak akan bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita nggak sepakat dengan istri atau suami untuk kita mengerjakan sesuatu, akan susah pekerjaan itu akan terwujud. Mungkin bisa terwujud tapi hasilnya nggak akan maksimal. Bahkan apa? Tidak ada kesepakatan. Bahkan firman Tuhan katakan di mana dua orang berkumpul, bersepakat bersama-sama, meminta kepada Tuhan, Tuhan kabulkan. Keluarga bersepakat saudara. Apalagi kalau kita bersepakat dengan Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan artinya kita sepakat dengan caranya Tuhan. Tuhan, caramu bagaimana, aku sepakat. Apa yang kau kerjakan dalam hidupku, aku akan sepakat ya Tuhan. Maka baru kita bisa berjalan bersama-sama. Kembali kepada Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Pemazmur katakan, Mazmur 26 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, ujilah aku saudara, ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran. Minta Tuhan selidiki hati dan batin kita. Betulkah hati dan batin kita ini sepakat dengan Tuhan? Kalau dengan pikiran kita gak akan mampu. Satu-satunya cara kita bisa menyelidiki apakah hati kita, yaitu dengan bagaimana kita melihat firman Allah. Firman Allah yang masuk dalam hati dan pikiran kita, itulah yang akan menyelidiki hati kita, motivasi kita, pemikiran kita. Dia akan mengkoreksi saudara. Kalau berbicara koreksi, menyelidiki, itu bukan hal yang mudah harus kita jalani. Tapi itu cara Tuhan yang terbaik untuk membetulkan arah kehidupan kita semua, untuk mengkoreksi cara hidup kita semua. Ayat ini dikatakan selidikilah batinku. Itu seperti seolah-olah kita sedang dioperasi saudara ya. Dengan teliti Allah mengoperasi hidup kita semua. Pikiran kita, tutur kata kita, cara kita berpikir, itu dioperasi dengan seperti seolah-olah dengan pisau bedah, dengan presisi. Itulah hidup kita. Kalau kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kalau kita mau menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus hidup memiliki kesepakatan dengan hatinya Tuhan. Rasul Paulus katakan hendaknya kita memiliki pikiran yang sama, pikiran Kristus saudara. Hati Tuhan ada dalam kehidupan kita semua. Maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang spesial kata Tuhan. Kalau berbicara spesial mungkin kita gak alami seperti yang Henokh alami. Tapi ada banyak cara Tuhan memberkati kita dengan cara yang spesial. Karena hidup kita berikan secara spesial buat Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang spesial terjadi dalam kehidupan kita semua. Kesimpulannya adalah seperti Henokh yang bergaul dengan Tuhan, yang berjalan dengan Tuhan, yang sepakat dengan Tuhan, mau berjalan dengan caranya Tuhan, sehingga ia menjadi pribadi yang sangat spesial di hadapan Tuhan. Kalau kita mau menjadi pribadi yang spesial,
maka hiduplah seperti Henokh hidup, seperti firman Allah. Saya yakin kita semua, kita percaya, kita umat ketebusannya, pada dasarnya adalah kita adalah umat yang sangat spesial di hadapan Tuhan. Amin. Oleh karena itu, mari dalam hidup kita perlakukan Tuhan adalah pribadi yang spesial. Maka kita akan menjadi sahabatnya Tuhan. Tidak hanya berhenti sahabatnya Tuhan, kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, amin. Saatnya ditentukan. Saya mengundang bapak-bapak pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, maka tidak ada hal yang mustahil ya Tuhan. Mujizatnya amin. Katakan bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Engkau ya Tuhan, perkara-perkara yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Dipulihkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Kembali meneguhkan kami untuk kami tetap setia berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Ketika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, ketika kami bergaul erat dan intim dengan Engkau, ketika kami sepakat dengan setiap firman-firman-Mu, dengan cara-cara-Mu ya Tuhan, maka hidup kami berkenan di hadapan Engkau. Kalau hidup kami berkenan di hadapan Engkau seperti Henokh, Engkau memperlakukan hidupnya dengan begitu spesial, dengan luar biasa, hidup kami akan mengalami hal yang sama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman Allah. Roh Kudus memetraikan lebih dalam akan firman Tuhan yang sudah kami terima. Dan pada saat ini kami menyiapkan hidup kami ya Tuhan, hati kami ya Tuhan, pikiran kami Tuhan, untuk kami menerima perjamuan asa yang kudus. Kami hamba-hamba-Mu, kami pelayan-pelayan-Mu, kuduskan, sucikan, layakkan kami Tuhan untuk kami melayani perjamuan asa yang kudus. Segenap jemaat Tuhan akan menerima perjamuan asa yang kudus, layakkan, sucikan, diberikan kekuatan, diberikan semangat di dalam Engkau. Ketika kami menerima perjamuan asa yang kudus, diingatkan kembali akan karya-Mu yang sempurna. Sepanjang hidup mereka mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami sudah dengarkan firman-Mu,
Kami akan terima perjamuan yang kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita nyanyikan pujian salibnya dan perjamuan akan dibagikan. Mari kita mengangkat roti di tangan kita. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita makan. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Haleluya, haleluya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum. Haleluya. Haleluya, mari kita menyembah Tuhan, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami menjadi umat ketebusan-Mu ya Tuhan. Tubuh-Mu yang hancur di atas kayu salib, darah-Mu yang tercurah menyucikan kami, menguduskan kami ya Tuhan. Mengangkat kami dari lumpur dosa, mengangkat kami dari kegelapan kepada terang yang mulia ya Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami ingin terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami ingin terus bergaul dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami ingin terus sepakat dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya hati dan roh yang baru Engkau berikan dalam hidup kami. Haleluya. 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 Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu, amin, ku menang. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup, amin, untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, amin. Karena salib-Mu ku menang. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup, terima kasih, melakukan mujizat-Mu di hidupku. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Engkau. Kami boleh menikmati firman-Mu, terlebih lagi kami boleh menikmati perjamuan asa yang kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dikuatkan, dipulihkan di dalam Engkau. Haleluya, amin. Silakan duduk, nanti petugas pelayan bisa mengumpulkan cawan yang ada dan saya serahkan selanjutnya kepada worship leader. Di Tuhan, sambil para pelayan mengumpulkan untuk perjamuan, saya mengundang kolektan untuk bisa ada di depan. Petugas kolektan. Puji Tuhan, saya dapat sebuah ayat tadi di roti perjamuan, Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan. Jadi berkat bagi saya, dan sesuai dengan firman Tuhan kita mau berjalan bersama Tuhan, kita tidak akan pernah takut. Mari kita berikan persembahan, tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau baik. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kami makan sehidangan dengan Tuhan, makan roti dan minum anggur Tuhan. Melambangkan tubuh dan darah-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kami kuat kembali di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami akan memberikan yang terbaik untuk setiap persembahan kami kepada Tuhan. Kau sucikan, layakkan, kuduskan setiap persembahan kami.
Yang terbaik kami akan berikan untuk pekerjaanmu, kami berikan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dia berjalan bersama Tuhan tidak akan pernah takut sebab Dia benteng hidup kita. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, menopang hidupku, dan keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku tembus, Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, Kau kekuatanku, menopang hidupku, pagi keselamatanku. Haleluya. Dengan kasih setiamu, benteng hidupku, akan ku tembus, besertaku. Yesus jaminan hidupku. Katakan Yesus jaminan hidupku. Yesus jaminan hidupku. Yesus, Yesus, Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, untuk pengumuman Bapak Ibu bisa lihat ada layar monitor di depan gereja. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah ini. Saya percaya bahwa berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan yang berkenan memberkati keluarga kita. Kita pulang dengan sukacita, kita pulang dengan damai sejahtera. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan telah berkati, apa yang telah Tuhan berkati, katakan dengan imanmu kepada Tuhan. Diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Mari yang ada pujian dengan iman. Kiranya Tuhan yang berkenan memberkati. Kiranya Tuhan berkenan. Nyanyikan sebagai doamu di hadapan Tuhan. Memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, katakan dengan iman, diberkati untuk selamanya. Diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku.
Tuhan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, memberi kasih karunia, damai sejahtera Yesus. Sekali lagi kami Bapak Yoel untuk doa ucapan syukur. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya. Haleluya, Yesus ada bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami diberkati. Benar firman-Mu ya Tuhan, bahwa hidup ini untuk hidup kami bergaul dengan Engkau, berjalan bersama Engkau, maka kehidupan kami akan selalu dituntun, dilindungi dan disertai sampai kami mencapai garis akhir, yaitu surga bersama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, urapilah kami. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami diberkati dengan luar biasa. Amin. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami boleh sudah memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu, dan Engkau materai melalui firman dan tubuh dan darah-Mu menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala kami, Bapak Pendeta Ruben dan Ibu Gembala, dan juga Ibu Gembala Ibu Rohani kami, Ibu Nonjo. Tuhan memberkati, melimpahkan urapan dan kasih sayang selalu melimpah, memberkati beliau Tuhan dalam mendidik, mengembalakan kami sidang jemaat-Mu dan kami semuanya Tuhan, baik pelayan dan semua yang terlibat, dan kami sidang jemaat-Mu, supaya kami pulang membawa berkat damai sukacita daripada Engkau ya Tuhan. Amin. Kami tidak kehilangan sukacita, kami tidak kehilangan damai sejahtera, karena hidup kami bergaul dengan Engkau. Tuhan akan menutup kehidupan kami, memproses kehidupan kami, dan membentuk kami sesuai dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai kami, urapilah kami semuanya ya Tuhan. Kami serahkan juga ibadah kedua, ketiga, dan keempat. Tuhan selalu ada melawat, sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh merasakan semuanya sukacita, dipulihkan untuk kami, memulihkan, diberkati untuk kami memberkati, karena kehidupan kami harus menjadi berkat dan dampak. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami mengucap syukur selalu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dengan iman, dengan pengharapan, dengan syukur. Marilah kita pulang membawa segala berkat, anugerah, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang sempurna dari Kristus Yesus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan penghiburan, kekuatan, hikmat, makrifat, tuntunan dalam kehidupan kita semua, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita yang percaya akan firman Tuhan dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.